Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di segmen Kilas Sektor kali ini kita akan membahas sektor yang paling disenengin sama Amerika, oil and gas. Nah bosku, setelah desas-desus kabar yang beredar ya tentang mau menaiknya harga BBM nih ya kan, berhubung juga crude oilnya harganya naik ya, jadi ada ketakutan masyarakat bahwa BBM akan naik nih. Nah mungkin sektor oil and gasnya sekarang sudah saatnya kita bahas nih. Nah untuk membahas semua tentang oil and gas kali ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Ya. Oke, jadi gimana Rin? Ya ada menguntungkan dan enggaknya jadi. Oh gitu. Kita lihat nanti ya. Oke. Lengkapnya. Nah, jadi bosku biar nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah sekarang mungkin sebelum kita bahas gimana nih nasib sektor oil and gas ini, mungkin kita bahas dulu nih Rin. Kan pasti bosku-bosku semua udah baca banget nih yang namanya Selat Hormuz ya kan. Nah ini selalu bermasalah nih beberapa minggu ke belakang. Nah jadi kira-kira apa hubungannya Selat Hormuz ini sama oil and gas sendiri? Kan kita tahu sendiri ya kalau Timur Tengah itu adalah penghasil minyak ya terbesar di dunia. Oke. Nah, terutama di Indonesia juga, kita tuh juga banyak impor ke Timur Tengah, sekitar 20-30% lah. Oh gitu, oke. Nah, terus juga kenapa Selat Hormuz tuh penting gitu kan? Karena kan itu adalah jalur pelayaran ya. Gitu. Nah, kalau itu ditutup, tentu akan berpengaruh ke yang lainnya gitu. Inflasi juga akan meningkat. Nggak cuma untuk oil and gas juga, tapi semuanya juga akan berpengaruh. Oke, ini berarti kayak ibarat kata kalau itu selat ditutup, itu misalnya jalan pendek, ini kalau mau nyampe bensin harus muter gitu ya? Bener, ya. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Itu juga jadi ketakutan nih di dunia, jadi kan akan berpengaruh ke inflasi harga-harga pangan. Oke. Karena kan kita tahu ya, namanya minyak juga pasti dibutuhkan nih untuk distribusi gitu. Kalau distribusi minyak itu tidak merata gitu kan, suplainya berkurang terus, maka ya udah harga otomatis akan naik gitu. Oke, ini berarti karena memang minyak itu selalu ada di anggaran dasar setiap usaha ya. Benar. Pasti namanya pengantaran produk. Jadi ya sedikit banyaknya pasti berpengaruh ke semua lini nih bosku. Benar. Nah, selain itu juga ada LNG ya. Nah, LNG juga atau gas ya, itu juga akan diperkirakan mengalami kenaikan. Ya, kira-kira untuk LNG dan minyak mentah itu kenaikannya bisa di atas 15% sebelum perang itu terjadi gitu. Jadi kemungkinan bakal terus naik nih kalau nggak reda-reda. Oke, berarti emang tadinya sebelum nggak ada perang udah berpotensi naik, ada perang makin naik lagi. Bener, ya. Oh hell no. Terus juga diperparah ya, baru-baru ini Selat Hormuz itu ditutup kan ya, totally ditutup, dan cuma beberapa negara aja yang bisa lewat. Nah, itu jadi momok lah gitu. Bahkan di negara ASEAN ini beberapa sudah menaikkan harga BBM-nya. 50% sampai 80% naiknya. Nah, kita sendiri yang belum nih. Justru itu yang buat agak ketar-ketir lah ya gitu. Oh gitu. Kenapa jadi ketar-ketir nih? Ya. Bukan seharusnya masyarakat malah senang ya gitu kan, kayak mungkin pemerintah bisa kasih kabar yang melegakan lah untuk mereka gitu. Tapi kenapa malah kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, seharusnya kita ketar-ketir nih. Kenapa gitu? Ya kan karena kita tahu ya bensin kita kan subsidi gitu. Nah, kalau subsidi kan kita pasti ada perkiraan anggaran nih harga minyak kira-kira di berapa nih gitu kan di tahun ini. Nah, kalau spreadnya atau jaraknya itu semakin tinggi, harga minyak dunia semakin naik terus, artinya kita terus defisit. Oh gitu. Nah, itu yang menakutkan kita nih, takutnya defisit fiskal kita selalu bakal naik terus gitu. Oh gitu, oke. Berarti berkata negara makin lama dompetnya makin bolong dalam ya iya, gitu. takutnya seperti itu. Oke. Purbalingga gitu, woy, pura-pura bahagia padahal enggak. Nah, jadi diperkirakan ya harga minyak WTI ya yang kita pakai itu
bisa mencapai 140 US dollar per barelnya. Oh iya. Ya, padahal kita patokannya pemerintah itu adalah 70 dolar. Jadi kira-kira 100% jauh ya. Iya, itu dia yang ditakutkan defisit fiskalnya. Oke, ini berarti kalau misalnya sekarang aja udah 100 USD per barel ya. Bener. Itu aja negara hitungannya udah boncos sebenarnya. Bener, udah rugi. Cuman kalau misalnya tiba-tiba sampai 140, wah, Nah, nyebur jurang nih APBN kita nih. Oke deh, nah tadi kan kita tahu ya sebenarnya kita ini berperang dengan kenaikan harga minyak nih ya kan. Nah, jadi Indonesia sendiri nih kira-kira udah mempersiapkan apa aja atau sudah mengambil langkah-langkah apa saja untuk melawan kenaikan harga minyak ini? Ya, yang pertama ya kita kan setelah join BOP nih, gitu, ada sedikit pencerahan lah ya gitu, ada sisi positifnya lah. Gitu. Yaitu pemerintah berniat untuk melakukan impor selain kan tadi Timur Tengah nggak bisa nih, udah impor dari Amerika coba gitu, nambah impor dari Amerika. Yang kedua, kalau dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa produksi dari LPG itu masih aman gitu, gas kita masih aman gitu kan. Jadi ya sedikit agak lega dikit gitu kan. Hey, that's pretty good. Terus yang ketiga ada keinginan pemerintah untuk fokus kepada B50 ya. Jadi B50 itu ada campuran CPO 50%, 50%-nya lagi dari minyak mentah gitu. Oke. Jadi harapannya bisa mengurangi impor gitu ya. Karena kan kita CPO yang terbesar juga ya di dunia gitu. Oke, ini berarti ada manfaatnya juga ya, nyawit. Bener. Nah, terus sejauh ini ya Indonesia kan kita tahu sendiri ada hilirisasi nih gitu kan. Nah, pemerintah tuh juga sedang menggarap proyek hilirisasi untuk itu tadi minyak mentah biar diproduksi di dalam negerinya makin banyak. Jadi targetnya di tahun 2029 itu 1 juta barel per harinya. Jadi ya paling nggak mengurangi ketergantungan lah impor ke Timur Tengah atau negara-negara lainnya lah. Boleh. Namun kan kita perlu ingat bahwa kita bukanlah penghasil minyak mentah yang besar gitu. Jadi masih tetap butuh nih sebenarnya dari luar negeri gitu. Jadi harapannya adalah yang dilakukan oleh pemerintah nih buat gimana sih biar bisa lewat Selat Hormuz tadi gitu lah. Ya entah negosiasi atau menjalin kerjasama lagi gimana ya. Tolonglah nih pemerintah nih, kita berharap banyak ya supaya ekonomi masyarakat Indonesia bisa terus berjalan lancar nih. Oke deh, nah tapi kan kita nggak bisa lihat buruknya terus ya. Benar. Nah kita harus lihat bright side-nya nih. Kelas king. Benar. Nah kira-kira dari apa yang terjadi di sektor oil and gas ini, ada nggak sih yang menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia nih? Nah, ya pasti ini aja untuk perusahaan-perusahaan hulu migas. Gitu. Oke. Yang pertama pasti ada Medco Energy atau MEDC ya. Nah, Medco ini sendiri kan dia produksi minyak mentah. Nah, jadi pasti akan berpengaruh dong dengan adanya supply yang menipis nih dari luar. Otomatis kan demand di dalam negeri pasti akan semakin meningkat. Dan harga minyak juga naik terus nih. Jadi akan berpengaruh ke pendapatan dari Medco sendiri. Selain Medco juga ada ENRG, itu juga sama penghasil hulu minyak mentah. Gitu. Nah, terus yang kedua juga ada perusahaan gas kayak Pegas, itu juga kan dia hulu gas ya. Jadi kan permintaan gas pastinya akan meningkat nih ya. Nah, itu juga berpengaruh sih buat Pegas sendiri, pendapatannya pasti bakal naik. Untuk perusahaan-perusahaan di migas kan banyak ya, nggak cuma yang produksi doang, misalnya yang pengangkut atau dan lain sebagainya. Itu sebenarnya masih kurang prospek gitu. Jadi netral. Nah, kalau untuk yang produsennya itu baru yang berprospek besar. Ini berarti emang sebenarnya harus yang berkenaan langsung ya dengan minyaknya ini, berhubungan langsung. Kalau yang mungkin pendukung-pendukungnya aja, entah cuma distributor dan segala macamnya itu masih belum ya. Tapi emang yang berkenaan langsungnya aja.
Oke nih, nah dari ketiga saham tadi, targetnya bisa dikasih tahu dari berapa? Nah kalau untuk targetnya ini ya bosku. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal sektor oil and gas tahun 2026 nih bosku. Nah, kita doakan semoga semua konflik-konflik yang terjadi di dunia ini semakin mereda supaya harga-harga minyak dan perekonomian di dunia bisa berputar secara normal lagi nih bosku. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih nih kepada Arinda yang sudah membahas sektor ini secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sekuritas Channel di Indonesia.